Tetapi tidak hanya sekedar digital, tapi kita juga akan merambah ke sisi programming gitu ya. Dan mulai tahun ini kita sudah ada game developer gitu ya. Dan kita mengambil salah satu potensi di bidang pertanian. Jadi urban farming itu adalah praktek pertanian di lingkungan sekolah. Begitu. Jadi ini tujuannya adalah edukasi ya. Edukasi untuk seperti petani cilik ya Ustazah. Petani jadi cilik. ini Keren ya Ustazah, berarti sekolah umum rasa nyantri gitu ya Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Hari ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah hadir narasumber pada edisi kali ini, yaitu Ustazah Darsi. Kita kenal dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Cangkringan demi podcast ini. Iya. Masya Allah. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ustazah Darsi tentang SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai membentuk remaja yang unggul dan produktif ya Ustazah. Iya. Oke, menarik sekali ya Ustazah temanya membentuk remaja yang unggul dan produktif. Nah, di tengah ini cocok banget sama kondisi saat ini ya Ustazah, di tengah arus digital yang masif banget, juga perubahan sosial yang begitu cepat ya Ustazah, tentu akan mempengaruhi atau mempengaruhi generasi muda saat ini, apalagi di khususnya di moral dan karakter ya Ustazah di generasi muda saat ini. Iya, betul. Oke, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa pasti sangat berhubungan atau berkaitan dengan sekolah ya Ustazah. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini kan memiliki peran yang sangat strategis nih Ustazah, untuk menyiapkan remaja yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh, berakhlak, dan juga produktif nih Ustazah. Nah, sebelum kita masuk ke tema inti dari pembicaraan kita kali ini, mungkin kita mengenal dulu bagaimana sih sekolah di SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awal perjalanan sekolah ini hingga bisa hadir dan juga berkembang seperti sekarang. Baik Ustazah, terima kasih. Saya mohon izin menyapa pemirsa terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Selamat pagi ayah, bunda, dan seluruh pemirsa Baitus Salam TV. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan, saya akan berbicara tentang awal mula berdirinya SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan. Jadi SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan itu berdiri karena ada permintaan dari para wali ya, dari para wali kelas 6 SD IT Baitus Salam 2 Cangkringan, yang saat itu ada beberapa anak itu yang mereka tidak ingin mondok tetapi ingin melanjutkan pendidikan di sekolah Islam terpadu. Begitu ya. Jadi beberapa wali ini menyampaikan kepada kepala sekolah saat itu Ustadz Effendiawan gitu ya. Kemudian juga disampaikan ke tim kelas 6 saat itu ya, Ustadzah Nazula, dan akhirnya dari usulan itu akhirnya disampaikan ke pimpinan pondok Ustadz Hakim Aka, dan alhamdulillah Ustadz Hakim Aka itu memberikan lampu hijau gitu ya, memberikan lampu hijau. Dan kemudian di tahun 2019 alhamdulillah diadakan peletakan batu pertama
SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan ya, oleh Dr. Hidayat Nur Wahid LCMA, dihadiri juga oleh Bapak Bupati ya saat itu ya, Sri Purnomo ya, Bapak Dr. Andes Sri Purnomo, dan juga beberapa jajaran pemerintahan dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Jadi itu awal mula peletakan batu pertama. Kemudian di tahun 2020 itu awal mulai angkatan pertama SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan. Dan tahun 2020 itu kan masa pandemi Ustadzah. Jadi angkatan pertama itu kita pembelajaran secara online. Hampir 1 tahun kita tidak bersua dengan anak-anak ya. Jadi kita bersua hanya lewat Zoom begitu. Dan alhamdulillah di tahun 2022 itu SK pendirian sekolah itu turun dari Bupati. Kemudian 1 tahun berikutnya kemudian kita ikut menjadi peserta akreditasi, dan alhamdulillah di tahun pertama kita akreditasi mendapat nilai A. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Barakallah Ustazah. Ya ini berkat kerja keras para guru ya, anak-anak gitu ya, bagaimana mereka melakukan pembiasaan kedisiplinan gitu ya, mereka disiplin, kemudian terbiasa membangun karakter-karakter positif gitu ya, sehingga semuanya terakumulasi dengan baik dan alhamdulillah dapat nilai A itu ya Ustazah. Masya Allah. Dan ini sekarang ini sudah memasuki tahun ke-6 dan alhamdulillah kita masih tergolong masih muda, meskipun masih muda tapi kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Dan alhamdulillah 3 kali kita meluluskan angkatan. Ini alhamdulillahnya nilai rata-rata SPD itu tertinggi se-Cangkringan gitu. Artinya di sini bahwa kita memiliki kualitas ya, kualitas dan juga produktivitas tinggi gitu ya. Sekolah di SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan. Keren sekali SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan. Ternyata prestasinya sudah luar biasa. Kemudian tadi melihat dari perjalanan yang tidak singkat ya Ustazah, telah melalui COVID, berjuang bersama sampai bisa mencapai nilai ASPD tertinggi di daerah Sleman atau Cangkringan? Daerah Sleman. Daerah Sleman. Keren. Keren sekali Ustazah. Kalau tertinggi itu tertinggi se-Cangkringan nih. Nggih. Iya. Tapi sudah menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa Ustazah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana sejarah perjalanan dari SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi orang tua dan adik-adik di rumah dalam memilih sekolah Ustazah. Nah, mungkin Ustazah bisa menyampaikan mengapa teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah harus memilih SMP IT Baitul Salam sebagai sekolah mereka. Ya, baik. Ayah bunda yang saya hormati, jadi kenapa sih kita harus memilih SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan begitu ya. Jadi SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan itu adalah anak-anak itu meskipun tidak mondok tetapi mereka juga nyantri begitu ya. Meskipun hanya setengah hari. Tapi kenapa begitu? Karena anak-anak meskipun mereka belajar tentang akademik tetapi pembiasaan ibadah, kemudian pembentukan karakter begitu ya. Itu kita benar-benar kita kontrol dengan baik. Bahkan pembinaan skill itu juga kita berikan ke mereka begitu ya. Jadi anak-anak itu bisa tumbuh menjadi remaja yang lebih unggul dan lebih produktif begitu. Dan pembiasaan ibadah itu anak-anak pagi sebelum subuh itu sudah ada sebagian yang mereka menyampaikan di grup WA gitu ya. Ustazah saya sudah sholat tahajud gitu ya. Jadi meskipun prosentasenya mungkin tidak 100% ya, tidak 100%, tapi ada beberapa siswa yang memang sudah memiliki kebiasaan baik di pagi hari untuk melaporkan sholat tahajud mereka begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan ini menjadi pilihan alternatif Ustazah. Jadi ini bagi anak-anak yang tadi mereka tidak ingin mondok, tetapi ingin melanjutkan pendidikan di sekolah Islam terpadu gitu, sehingga pendidikan agama mereka yang sudah mereka dapatkan 6 tahun di SD itu bisa dilanjutkan di SMP IT. Jadi pendidikan umum dan pendidikan agama itu bisa seimbang dan selaras begitu ya. Itu pilihan yang kedua.
Oke, keren ya Ustazah. Iya. Berarti sekolah umum rasa nyantri gitu Iya, ya Ustazah. iya. Keren sekali. Kemudian banyak sekali manfaat di sekolah umum atau sekolah IT yang berbeda ya Ustazah dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih program-program yang ada di SMP IT Baitus Salam? Iya, program-program sekolah di SMP IT Baitus Salam itu sebenarnya cukup banyak ya, tetapi tidak saya sampaikan di sini semuanya. Program yang pertama yang ini menjadi program unggulan kami, yaitu program pertama adalah program penguatan Quran, Ustadzah. Jadi program penguatan Quran ini bagaimana kita menginginkan siswa itu lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan program penguatan Quran ini kita lakukan di pagi hari gitu ya. Kalau di SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan itu sebelum KBM memang kita mulai dengan kegiatan-kegiatan ukhrawi sudah. Jadi jam 7 itu kita mulai dengan sholat duha berjamaah gitu ya. Kemudian setelah sholat duha baru penguatan Quran. Penguatan Quran itu kita laksanakan dari hari Selasa sampai hari Jumat. Hari Selasa sampai hari Kamis itu hanya 1 jam. Kemudian hari Jumat itu yang 1,5 jam. Jadi penguatan Quran selama 1 jam, hari Jumatnya 1,5 jam, baru kemudian nanti dilanjutkan KBM gitu ya. Nah, ini penguatan Quran ini memang kita klasifikasikan ke 4 kelompok ya. Jadi karena kita memakai wafa, jadi kita klasifikasikan dari kelas 7, 8, 9 kita jadikan satu, kita klasifikasikan menjadi 4 kelompok Ustadzah, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi kelompok 1 itu mereka yang masih di jilid 1. Jadi ini karena memang ada anak yang memang belum bisa baca ya Ustadzah. Nah, target kita 2 tahun itu bisa membaca Al-Quran gitu ya, bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian di kelompok 2 itu dia sudah pencapaiannya di jilid 2 dan jilid 3. Kemudian yang kelompok 3 itu di jilid 4 dan jilid 5. Nah, yang kelompok 4 ini sudah kelompok Quran gitu ya. Setelah kita klasifikasi sebenarnya secara persentase itu yang di kelompok Quran itu sudah 70%. Jadi sekitar ada 46 siswa yang sudah mencapai Quran, kemudian tinggal 19 yang target kita nanti harapannya 2 tahun ini selesai membaca Al-Quran. Jadi harapannya nanti anak-anak itu setelah lulus dari SMP IT, mereka itu sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi karena begini Ustadzah, tidak semua anak-anak yang masuk ke SMP IT Baitus Salam itu semuanya bisa membaca Al-Quran. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri buat sekolah gitu ya, bagaimana bisa melecitkan anak-anak dalam belajar tahsin Al-Quran. Nah, kemudian untuk penguatan Quran itu muatannya meliputi ada penguatan hafalan, kemudian penguatan tahsin dan juga tafsir gitu ya. Jadi harapannya nanti ada apa ya, hubungan korelasi yang signifikan gitu ya dalam pembentukan karakter anak, karena anak-anak menghafal, kemudian menguatkan bacaan tahsin, kemudian ditambah dengan tafsir begitu ya. Jadi ada pemahaman yang utuh gitu ya tentang Al-Quran. Nah, untuk semester ini memang kita masih pada penguatan hafalan dan Quran ya. Untuk tafsirnya memang belum maksimal. Nanti insya Allah di tahun-tahun yang akan datang akan kita berikan porsi lebih gitu ya dalam penguatan tafsir gitu. Dan ini alhamdulillah ternyata ini kita baru mulai di semester ini Ustadzah. Jadi dimulai dari bulan Agustus, kalau sampai ini berarti 4,5 bulan ya. Kita mendapati capaian anak-anak itu sangat luar biasa begitu ya. Jadi penguatan Quran setiap hari, sepekan dalam 4 hari, itu pencapaian anak-anak dalam hafalan itu juga sangat luar biasa. Jadi yang hafalan ini yang sudah mencapai Quran. Jadi yang kelompok Quran itu menghafal, yang belum Quran itu berarti penguatan tahsinnya. Nah, itu program unggulan yang pertama. Kemudian program unggulan yang kedua adalah urban framing ya. Urban framing ya, urban framing itu adalah ini sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran kami itu adalah bagaimana sekolah itu menghadirkan pembelajaran berbasis lokal gitu ya. Karena SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan itu terletak di lereng Merapi,
tidak kurang lebih 12 kilometer dari puncak Merapi begitu ya. Jadi kami perlu mengembangkan pendidikan yang menumbuhkan kreativitas lokal gitu ya. Nah, ini sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman gitu ya. Bagaimana terwujudnya pendidikan yang berkualitas berdasarkan budaya bangsa. Nah, ini indikatornya adalah bagaimana terciptanya iklim pendidikan yang kompetitif berdasarkan potensi dan budaya bangsa. Dan ini yang kita titik tekankan adalah pada potensi ya, Ustazah. Kalau kita melihat potensi daerah Cangkringan itu memiliki potensi yang sangat besar. Jadi dari kekayaan alamnya gitu ya. Kalau sekarang itu kan setelah erupsi Merapi 2010 ini kan sekarang sudah menjamur ya. Pariwisata di daerah Cangkringan itu sangat luar biasa, banyak sekali kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kemudian di bidang pertanian, di bidang peternakan begitu ya. Dan kita mengambil salah satu potensi di bidang pertanian. Jadi urban farming itu adalah praktek pertanian di lingkungan sekolah. Begitu. Jadi ini tujuannya adalah edukasi untuk petani cilik ya, petani jadi cilik. Ini edukasi untuk anak didik begitu ya, bagaimana mereka memiliki kesadaran tentang lingkungan gitu ya, kemudian membentuk kerjasama, melatih tanggung jawab, kesabaran begitu ya, kemudian mereka mengenal ketahanan pangan lokal gitu, dan juga mengubah sekolah itu menjadi tempat belajar yang lebih sehat, lebih menyenangkan, dan mereka berinteraksi dengan alam secara langsung. Gitu. Kedengarannya sangat seru ya Ustazah. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu di mana sih SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan, di mana Ustazah? Di Lereng Merapi, di Salam, Wukir Sari, Cangkringan. Nah, saya pernah ke sana Ustazah 2 atau 3 kali, sekolahnya sangat sejuk sekali. Beda-beda sama yang di tengah-tengah kota itu. Ada panas gitu loh Ustazah. Di sana sangat sejuk dan banyak sekali, masih banyak pohon-pohon ya Ustazah, sangat rindang. Dan kalau dari program sekolah ini rasanya seperti sangat menyenangkan gitu Ustazah, dapat berbaur langsung dengan masyarakat khususnya di bidang pertanian. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa. Saya lanjutkan ya. Iya, boleh Ustazah. Jadi urban farming itu kita sudah di semester ini kita sudah melakukan satu proyek gitu ya, satu proyek. Jadi anak-anak itu membuat program aquaponik ya, dan juga budidaya lele dalam galon gitu ya. Jadi ini sebenarnya Masya Allah ya. Kalau saya melihat anak-anak itu bagaimana mereka belajar untuk awal mula dia membuat tempatnya, kemudian memasukkan lelenya gitu ya, kemudian tanamannya begitu ya, mereka meneliti dalam 1,5 bulan itu berapa senti lelenya gitu ya. Kalau sudah 20 senti itu ukuran makanannya berapa. Nah, jadi ini melatih anak-anak untuk bertanggung jawab gitu ya. Kemudian juga mereka mendapatkan masalah langsung mencari solusi begitu ya. Jadi ini salah satunya ya. Dan alhamdulillah di semester ini dan sudah jadi kita membangun greenhouse Ustazah. Nah, jadi greenhouse itu nanti akan kita jadikan sebagai laboratorium hidup bagi siswa agar mereka melakukan praktek ya, praktek tentang pertanian, tentang lingkungan gitu ya, dan juga budidaya tanaman. Jadi ini sangat relevan sekali kalau kita mengembangkan potensi sesuai dengan potensi yang ada di daerah gitu ya. Kemudian selain itu yang lebih menarik lagi Ustazah, apalagi sekarang itu zamannya sudah zaman penuh teknologi ya. Betul. Jadi sekolah SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan ini juga sudah 2,5 tahun ini kita melakukan pembelajaran secara digital ya. Tetapi tidak hanya sekedar digital, tapi kita juga akan merambah ke sisi programming gitu ya. Dan mulai tahun ini kita sudah ada game developer gitu ya. Jadi kita sudah ada guru yang mumpuni untuk mengajar anak-anak itu membuat game. Nah, jadi ini sudah diuji cobakan di akhir semester kemarin gitu ya. Jadi anak-anak kelas 9 itu membuat game.
membuat game sudah jadi gitu ya. Keren. Jadi mereka itu bagaimana ini saya melihat anak-anak itu sangat luar biasa ya. Mereka itu seperti gelas ya. Gelas kosong yang diisi apapun jadi begitu ya. Dan anak-anak ini ternyata mereka itu merancang ya Ustazah. Jadi membuat game, mereka merancang tema gitu ya. Kemudian membuat desainnya gitu ya. Selain desainnya juga mereka membuat level kesulitan dan kemudahannya gamenya gitu kan. Juga menentukan skornya. Nah, ini sangat pengalaman yang sangat luar biasa untuk anak-anak begitu ya. Ini dari sisi programming ya. Nah, kemudian program yang keempat itu adalah literasi acceleration. Nah, literasi acceleration itu adalah percepatan dalam hal literasi siswa ya. Jadi ini sebenarnya program ini sudah berjalan dari sejak awal sekolah ini berdiri Ustazah. Ini literasi ini kenapa ini sangat penting, karena bagi kami kita melihat bahwa literasi negara kita itu rendah ya. Iya. Ya. Jadi ini jadi makanya ini kenapa literasi itu harus wajib ada gitu di SMP IT gitu. Dan di tahun kedua kita masukkan ke jadwal harian. Kemudian di tahun ini kita masukkan dalam rapat Ustazah. Jadi kita ada standar penilaian khusus ya, terkait dengan literasi anak-anak. Apakah anak-anak itu sudah levelnya membaca, apakah dia sudah bisa membaca dan memahami teks, apakah dia sudah bisa menyimpulkan sendiri dan mempresentasikan gitu. Jadi ini harapannya anak-anak itu memiliki kebiasaan yang baik dalam literasi dan menciptakan budaya membaca di lingkungan sekolah. Untuk sekarang sudah ada outputnya belum ya Ustazah untuk yang program literasi, misalnya menciptakan buku atau kan anak-anak? Ya, alhamdulillah outputnya sudah ada ya. Jadi outputnya kita sudah 2 tahun ini kumpulan buku karya siswa. Ya. Jadi karya siswa dan karya guru begitu ya. Dan tahun ini juga sudah ada 1 buku ya, karya siswa dan karya guru begitu. Dan alhamdulillahnya ini efek mungkin ya. Bagi saya ini bisa jadi efek ya dari program literasi akselerasi ya. Jadi alhamdulillah nilai ANBK kita di literasi itu 2 tahun ini 100% Ustazah. Masya Allah, nah ini keren sekali. Masya Allah ya. Jadi ini kita jadi lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan literasi anak-anak gitu ya. Buku berarti anak-anak diminta untuk menulis puisi, buku cerita. Iya. Keren Ustazah. Sepertinya sekolah di SMP IT Baitul Salam 2 Cangkringan sangat seru ya Ustazah. Ini ada beternak lele, ada aquaponik, ada yang menulis buku juga ada. Kalau yang untuk aquaponiknya itu berarti hanya lele atau sama tanaman Ustazah? Aquaponik itu sebenarnya kan pembelajaran menggabungkan budidaya ikan dan tanaman ya. Iya, jadi yang kita lakukan, yang diuji cobakan ke anak-anak itu adalah lele dan kangkung. Sejauh ini berarti kangkung ya? Iya, jadi yang ditanam adalah kangkung ya sementara. Nah, insya Allah dari evaluasi ini ya, meskipun ini sudah mendekati masa panen ya Ustazah. Jadi ini menjadi evaluasi, menjadi stimulus juga gitu ya. Jadi untuk membudidayakan atau mengembangkan produksi pertanian yang lain gitu ya. Dengan adanya greenhouse tadi ya, sebenarnya kita sudah mempunyai rencana yang jangka panjang begitu. Kalau ini kan mendekati masa panen Ustazah, akan diapakan untuk lele dan kangkung itu? Ya, kalau untuk hasil panennya, karena ini proyek pertama ya, dan dalam jumlah yang tidak begitu banyak, jadi ini dari hasilnya memang ada yang besar Ustazah, ada yang besar ya, ada yang mungkin kok masih perkembangannya tidak signifikan begitu ya. Ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi anak-anak begitu ya, menjadi bahan evaluasi, dan nanti hasilnya itu nanti akan menjadi kewirausahaan sederhana bagi anak-anak gitu ya. Mungkin bisa dijual ke wali siswa saat mengambil rapot ya. Dan intinya itu
jangka panjangnya adalah bagaimana anak-anak itu tidak hanya sekedar menanam budidaya ikan gitu ya, tapi juga bisa melakukan kewirausahaan sederhana itu. Berarti akan mengarah ke entrepreneurship ya Ustazah. Iya. Sangat keren sekali. Kemudian dampak, ada nggak sih Ustazah dampak dari pelaksanaan program pada kemajuan dan perkembangan siswa sejauh ini Ustazah? Ya, alhamdulillah dari beberapa program tadi banyak perkembangan yang signifikan ya Ustazah ya, terutama mungkin dalam penguatan Quran gitu ya. Jadi ini baru kita lihat dalam 4,5 bulan ini untuk kelas 7 kita melihat ada beberapa siswa itu mereka sudah hampir 2 juz Ustazah gitu ya. Tapi dengan catatan yang juz 30 itu sudah didapatkan saat SD nggih. Saat SD gitu. Biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya itu kadang kita menghafal 3 surat aja bisa 2 tahun, 3 tahun. Ya, kadang 3 tahun itu setengah juz gitu. Tapi ini anak-anak sudah melampaui target begitu ya. Yang kelas 7 ada yang tinggal 3 surat, ada yang tinggal 2 surat gitu. Artinya ini memberikan pengalaman yang sangat luar biasa ke anak-anak dan hasilnya juga sangat signifikan begitu ya. Itu terkait dengan penguatan Al-Qur'an. Kemudian yang game developer yang programming tadi juga Masya Allah ternyata anak-anak itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa begitu ya. Mereka di awalnya tidak bisa, kemudian diajari dan mereka bisa membuat sendiri gitu ya, membuat game sendiri. Jadi ayah bunda, kalau putra putri ayah bunda sekolah di SMP IT, insya Allah nanti akan diajari membuat game gitu ya. Tentunya game yang edukatif. Begitu ya. Baik Ustazah, tadi kan sudah dipaparkan banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan. Juga banyak sekali keunikan yang tidak dimiliki sekolah-sekolah IT lainnya atau sekolah umum lainnya. Tapi kita jeda sebentar ya Ustazah untuk ke sesi yang selanjutnya. Baik pemirsa, tetap di Mutiara Jumat edisi kali ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Baik, kembali lagi di Mutiara Jumat edisi membentuk remaja yang unggul dan produktif. Kemudian Ustazah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Ustazah untuk santri SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan ke depannya akan dibawa seperti apa Ustazah? Baik Ustazah, jadi harapan kami anak-anak yang sekolah di SMP IT Baitus Salam 2 Cangkringan itu bisa menjadi siswa teladan ya, menjadi generasi Quran sesuai dengan visi sekolah ya, terwujudnya generasi Quran yang unggul, tangguh, mandiri, berwawasan global dan berakhlak mulia. Sehingga mereka dimanapun berada, mereka selama 3 tahun di sekolah ini secara karakter kuat ya, secara karakter kuat, kemudian ruhiyah juga kuat, secara akliyah juga kuat, sehingga mereka menjadi remaja yang unggul dan produktif dimanapun begitu. Dan juga buat ayah bunda, insya Allah jangan ragu-ragu lagi menyekolahkan anak-anak di SMP IT begitu ya, karena sekolah SMP IT Baitus Salam meskipun tidak mondok tapi terasa nyantri. Nyantri, iya keren. Jadi tagline baru Ustazah. Iya. Terima kasih Ustazah atas waktunya dan sharing-sharing nyantainya ini. Tapi karena terbatas dengan waktu, jadi mohon maaf kita harus menghentikan sesi podcast ini Ustazah.
Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi orang tua serta generasi muda lainnya untuk bertumbuh menjadi remaja yang unggul dan produktif. Demikian podcast kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.